Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfadli. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi sektor publik. Yang pertama, sektor pengendalian manajemen sektor publik. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga, komunikasi informasi, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, motivasi pengendalian, dan yang ketujuh, penilaian kinerja. Struktur pengendalian manajemen. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari satu pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajemen dan unit organisasi yang dipimpinnya. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan tanggung jawab manajemen puncak. Perencanaan strategi. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses pemantauan program-program aktivitas untuk proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Yang kedua, trik akuntansi keuangan sektor publik. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Adapun standar akuntansi pemerintahan terdiri atas PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, yang kedua PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran, yang ketiga PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas, yang keempat PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, yang kelima PSAP nomor 5 tentang akuntansi
persediaan. Nomor 6 PSAP. Nomor 6 tentang akuntansi investasi. Yang ketujuh PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap. Yang ke-8 PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Dan yang 10 PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasang. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi secara publik. Akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi dana. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencairan sumber dana dan alokasi dana. Akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika saat dikeluarkan. Akuntansi arus kas. Akuntansi arus kas dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya. Perlunya sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas sumber-sumber atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Pertanggungjawaban. Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat. Manajerial. Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Yang ketiga, analisis
Investasi publik. Program investasi publik dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah diharapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan tujuan anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendapat sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperlukan akibat adanya suatu investasi tertentu. Aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis aspek suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Dan yang terakhir, kapital rationing. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan. Yang kedua, tingkat inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat investasi. Risiko. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian.
Semakin tinggi jika risiko investasi naik, ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial publik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Yang terakhir, kapital ration. Kapital ration merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas, penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tingkat utang pemerintah. Yang kedua, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan. Dan yang ketiga, social team preference rate. Adapun teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah untuk mengevaluasi suatu proyek investasi. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Risiko biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Terdapat beberapa trik yang melakukan penilaian investasi yang dibedakan menjadi 2 metode. Yang pertama, metode penilaian investasi tradisional, dan yang kedua, metode aliran kas yang diskontokan. Analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi. Yang ketiga, membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan mendapatkan atas aktivitas yang dilakukan. Yang kelima,
mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Yang keenam, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasikan yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan.